Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabar teman-teman? Pasti baik-baik aja kan? Nah, kembali lagi sama saya Rahayu. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu tentang apa itu School Socket Programming. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita harus tahu dulu nih socket programming itu apa. Socket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan atau tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan socket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, bahkan antar komputer yang berbeda atau gabungan ketiganya. Nah, di socket programming ini terbagi 3 bagian, yaitu connection basic or connection list. Itu adalah koneksi yang didirikan sebelum berkomunikasi atau sebelum paket menentukan lokasi tujuan. Yang kedua, paket based or stream based. Yang ketiga, reliable or unreliable adalah pesan atau paket bisa hilang, terjadi duplikasi atau bahkan rusak. Nah, kita langsung masuk ke penjelasannya, yaitu School Socket Programming. Ini adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server tersebut. Anda pernah mengenal Telnet? Nah, School Socket Programming merupakan pengembangan dari Telnet yang sebelumnya dianggap tidak aman karena tidak ada proses enskripsi. Berbeda dengan Telnet, koneksi yang terjadi SSK di enskripsi menggunakan beberapa teknologi seperti enskripsi simetris, enskripsi asimetris, dan hashing. Ketiganya merupakan teknik kriptografi yang menjamin koneksi yang terenkripsi. Itulah mengapa dinamakan School Socket Programming. Jika menggunakan School Socket Programming, Anda mempunyai opsi untuk melakukan autentikasi penggunaan remote sebelum melakukan koneksi. Selain itu, School Socket Programming dapat mengirimkan input dari SSH client ke host, kemudian mengirimkan kembali hasilnya kembali ke user client. Anda dapat mengubah konfigurasi yang ada di dalam server sesuai dengan user yang dipakai loh. Tidak ada di OS X saja. Tidak ada di OS X aja. Anda bisa menggunakan School Socket Programming di sistem operasi lain seperti Windows dan Linux. Jika Anda menggunakan Windows, terdapat aplikasi School Socket Programming yang cukup terkenal, yaitu PuTTY. Jadi, School Socket Programming memudahkan Anda untuk mengelola server tanpa harus datang ke lokasi fisik server. Tidak hanya server saja loh, Anda dapat memanfaatkan School Socket Programming untuk mengatur dan mengelola komputer maupun perangkat desktop yang ada di jaringan yang sama tanpa harus menyentuh perangkat tersebut. Nah, udah pada jelas belum teman-teman? Selanjutnya, kita masuk ke manfaat School Socket Programming. Manfaatnya itu akan mengantar Anda pada sebuah keuntungan. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, bebas mengontrol hosting.
Menggunakan Secure Socket Programming, kontrol hosting jarak jauh bukan lagi hal yang mustahil. Ibaratnya nih, Anda memiliki remote control untuk mengendalikan pesawat Anda sesuai keinginan. Dengan demikian, Secure Socket Programming memungkinkan Anda memiliki hak penuh untuk mengontrol hosting tanpa harus mendatangi server fisiknya. Anda bebas memantau log server, menginstal atau menghapus instalasi aplikasi, transfer data, dan banyak lagi. Nah, yang kedua, menghindari cybercrime. Secure Socket Programming menyediakan teknik kriptografi kunci tertentu. Secara otomatis, Secure Socket Programming akan memutus koneksi ketika ada hacker yang berusaha membajak koneksi Anda. Alhasil, Anda pun selamat dari berbagai serangan cybercrime seperti spoofing IP dan DNS, manipulasi data, pelacakan ilegal, dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih manfaatnya. Keamanan ketat dengan sistem autentikasi. Pencurian data hacker akan lebih sulit dilakukan jika Anda menggunakan Secure Socket Programming, sebab Secure Socket Programming memungkinkan enkripsi data sehingga hacker tidak bisa meretas password dan informasi pengguna begitu saja. Yang terakhir, cara kerja Secure Socket Programming apa aja nih? Ayo, teman-teman mau tahu nggak? Nah, saya jelasin ya. Cara kerja protokol Secure Socket Programming adalah menggunakan model client server. Jadi, koneksi yang terjadi adalah Secure Socket Programming melakukan koneksi maaf ya teman-teman. Jadi koneksi yang terjadi antara Secure Socket Programming Client melakukan koneksi ke Secure Socket Programming Server. Secure Socket Programming Client melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi Secure Socket Programming Server. Selama kunci yang dipakai Secure Socket Programming Client tidak sama dengan Secure Socket Programming Server, maka koneksi tidak akan pernah dapat tersambung. Secure Socket Programming Client dan Secure Socket Programming Server dapat tersambung menggunakan kunci yang sama serta melalui proses verifikasi. Kemudian, koneksi yang tersambung dienkripsi menggunakan symmetric encryption dan hashing algorithm. Proses enkripsi ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan dan keutuhan data yang dipertukarkan antara klien dengan server. Jadi, teman-teman, Secure Socket Programming mengawali koneksi dengan memanggil Secure Socket Programming Server menggunakan aplikasi Secure Socket Programming Client, yaitu di PATI di Windows. Kemudian, Secure Socket Programming Server mengirimkan public key ke Secure Socket Programming Client. Kemudian, Secure Socket Programming Client merespon dengan memberikan pasangan kunci yang diberi oleh Secure Socket Programming. Selanjutnya, keduanya melakukan negosiasi atau verifikasi koneksi dan memulai membuka koneksi yang aman. Setelah selesai, Secure Socket Programming Client sudah dapat masuk ke dalam server dengan pertukaran data yang terus dienkripsi. Nah, sampai sini teman-teman udah pada paham belum? Saya harap teman-teman udah pada paham ya teman-teman.
Nah, itulah ilmu yang dapat saya berikan tentang Secure Socket Programming. Nah, video selanjutnya saya akan membagi kepada teman-teman ilmu-ilmu yang lain ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Jadi teman-teman kalian semua bisa mengetahui apa sih itu Secure Socket Programming dan berbagai ilmu yang lainnya. Nah, sampai di sini saya banyak berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata atau maupun itu sengaja ataupun enggak, saya mohon maaf. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.